ya. Jadi hati-hati ya, jangan karena ibadah saudara menyakiti orang dan membunuh orang ya. Tesuka yang ketiga, kepanjangan tentang tesuka yang kedua. Tesuka yang ketiga adalah tesuka yang diberikan, tesuka Salomo kepada istrinya di dalam Kidung Agung pasal 7 ayat 10 ya. Saya tulis di sini tesuka yang ketiga. Ya, itu Salomo kepada istrinya. Nah, tesuka yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, tesuka itu diberikan bukan sebuah kutuk, ya. Birahi, ya. Orang diterjemahkan juga kadang-kadang itu birahi. Tetapi saya katakan tesuka. Tesuka itu bukanlah sebuah kutuk, bukanlah sebuah hal yang tidak baik. Tesuka itu adalah blessing. Namun manusia menggunakan blessing ini untuk kejijikan, untuk dirinya sendiri, ya. Ketika manusia dia tesukanya diumbar, ya, tesukanya dieksploitasi, maka yang muncul adalah kejijikan, ya. Tesuka dalam hubungan pernikahan yang benar itu akan indah, tapi tesuka di dalam hubungan yang sumbang itu kan sangat menjijikan. Itulah sebabnya Septuaginta juga menerjemahkannya sebagai suatu kejijikan, ya, karena tesukah yang dimiliki manusia ini akhirnya dimanipulasi. Banyak orang mengira, ya, bahwa ini adalah cinta. Nggak bisa cinta tanpa hawa nafsu. Enggak, cinta itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Cinta dulu, lalu Tuhan berikan tesuka untuk bermultiplikasi, ya. Jadi saudaraku, kalau saudara menguduskan tesuka dalam pernikahan yang benar, maka kita akan memahami rahasia di dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, yaitu tentang pernikahan, ya, tapi pernikahan ini adalah menggambarkan Kristus dengan jemaatnya, ya. Jadi ada kekudusan, ada keintiman yang benar bersama dengan Kristus, pengampunan tanpa syarat, ya, dan perlindungan kasih sayang yang tanpa syarat. Itu tesuka yang dikuduskan bagi Tuhan, ya. Sehingga dalam sakit, penyakit, dalam penderitaan manusia bisa menikmati hidup di dunia ini karena punya tesuka itu. Jadi tesuka itu bukan dilarang. Beberapa agama melarang tesuka. Enggak, kita bukan melarang. Gimana untuk bisa mencapai kesempurnaan kita harus mematikan semua keinginan? Enggak, bukan, ya. Tapi kita mengontrol, mengendalikan. Kita bukan mematikan, ya. Itu ajaran yang keliru ketika kita bilang kita harus mematikan semua kemanusiaan, semua hawa nafsu segala macam. Pada kenyataannya kita hidup di dunia, kita disuruh mengontrol, menguasai, ya. Kita disuruh menguasai. Daging kita mati korbankan, tapi ganti Kristus, ya. Nah, tesuka ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tesuka yang kita persembahkan kepada Tuhan ini kita bakar, ya, lemak ini. Nah, itu tadi kita mati bersama Kristus. Kita korbankan tesuka ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Masih nggak kita punya tesuka? Masih. Selama tubuh kita masih ada hormon-hormon yang bekerja di dalam ini, masih ada enzim-enzim yang bekerja, maka kita punya tesuka, ya. Dan tesuka ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, kita kuduskan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang wangi sama Tuhan. Ya, oke, kita ambil kesimpulan sekarang. Ada 3 tesuka. 1 tesuka kepada Hawa, yang diberikan kepada Adam dan kepada manusia ketika keluar dari Taman Eden, ketika mereka sudah mengetahui yang baik dan yang jahat. Tesuka ini adalah sebuah blessing, ya, untuk bermultiplikasi, ya. Namun kemudian manusia karena tahu yang jahat dan yang baik, ketika bermultiplikasi pun mereka saling menghakimi, dan Tuhan kasih pelangi, mengembalikan tesuka itu, ya, untuk bermultiplikasi. Tesuka yang pertama untuk bermultiplikasi di dalam kebenaran. Tesuka yang kedua adalah tesuka yang dinajiskan, ya, yaitu ketika orang beribadah dia punya tesuka dan dia marah karena tesuka itu, ya, dia marah dan dia bunuh. Tesuka yang kedua, lihat, tesuka yang pertama itu memberi kehidupan, bermultiplikasi, memberikan kehidupan pada bumi. Tesuka yang kedua membunuh manusia, mematikan kehidupan, menghentikan kehidupan, menghancurkan kehidupan,
Ya, itu dosa yang pertama. Justru Tesuka yang kedua, Kain membunuh Habil, itulah dosa yang pertama di muka bumi ini. Tesuka yang ketiga adalah Tesuka yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan, yaitu ketika Salomo Tesuka kepada istrinya di dalam kekudusan, ya itu dibawa, itu Tesuka itu dipersembahkan. Jadi selalu cerita tentang keluarga. Lihat Adam dengan Hawa, ya, yang kemudian bermultiplikasi. Tesuka yang kedua, Kain dengan Habil, kakak beradik. Kakak beradik ini dipenuhi dengan tesuka, ya. Jadi sering terjadi bahkan di dalam rumah tangga pun kakak beradik ini bersaing untuk sesuatu yang padahal baik, tapi mereka bersaing. Saudara, ayo ajari anak-anakmu hidup dalam kekudusan, di dalam konsep yang benar. Ajari anak-anakmu untuk saling mengasihi, dan mereka akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ajari mereka untuk mempersembahkan tesuka ini kepada Tuhan. Persembahkan. Di dalam pernikahan, ya, suami istri harus mempunyai tesuka yang benar. Tesuka yang dimiliki di Kidung Agung itu, ya. Sehingga Kidung Agung ini adalah sebuah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau saudara mau memahami Efesus 5 ayat 32, saudara balik ke Kidung Agung. Seluruh Kidung Agung ini adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya dalam makna rohani. Ingat, perjanjian lama saudara harus maknai dengan makna rohani. Perjanjian baru saudara maknai dengan makna hurufiah. Perjanjian lama saudara harus maknai dengan makna metafora atau rohani. Nah, kemudian tesukanya ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan, kita kuduskan, dan maka perkawinanmu, pernikahanmu, ya, maka keluargamu, ya, akan baik, akan damai, akan sejahtera. Nah, di dalam gereja sendiri, tesukah ini berperan, ya, seringkali membuat satu gereja dengan gereja yang lain saling membunuh, saling menyerang, karena mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Ayo kita semua fokus saja. Satu, kita mengasihi sesama, mengasihi musuh-musuh kita. Dua, kita memberitakan Injil. Kalau gereja melakukan ini fokus, ya, fokus. Kita nggak usah saling membusuk-busukkan pendeta lain, ya, sekalipun dia melakukan kesalahan. Kalau memang saudara diberi, kalau Tuhan kasih saya untuk menegur pendeta hamba Tuhan, ya, dan saya jauh dengan dia, saya inbox langsung di Facebooknya, atau saya cari cara untuk ngomong sama dia. Dan saya bilang, Tuhan bilang begini. Dia percaya nggak urusan. Ya, nggak usah, saudara jangan sebut nama tuh saudara jelek-jelekin itu, ya, hati-hati. Nah, ayo kita baca ayat yang terakhir, ya. Coba lihat di dalam Roma 12 ayat 1, ya. Oke, sudah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, tesuka yang dipersembahkan kepada Allah ini akan wangi. Ya, tesuka ini saudara harus sembelih dan persembahkan. Tuhan, ini milikmu tesuka ini. Hasratku untuk mengasihi Tuhan, hasratku untuk mengasihi sesama, hasratku untuk keluarga, hasratku untuk selama hidup di bumi ini, serahkan kepada Tuhan. Ya, Yakobus tadi berkata, manusia itu masuk dalam pencobaan karena hasratnya dia terlalu besar dan dia nggak bisa kontrol hasratnya itu. Saudara kontrol. Di dalam keluarga paling penting saudara pertama kontrol dulu hasrat. Kegagalan saya pertama kali adalah ketika saya dulu dari orang miskin, ya, dari saya masa kecil saya miskin sampai satu puncaknya, besok mau makan apa aja kita bingung, ya. Tetapi kemudian ketika saya mulai bekerja, ya, Tuhan berkati saya dengan melimpah, dengan luar biasa, ya. Saya sampai bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita punya aset-aset yang cukup besar, gitu, ya. Tetapi yang saya tidak diajari, ya, dan saya lambat belajar adalah belajar mengontrol hasrat, ya. Itu penting. Dan itu merusak mulai dari hubungan saya dengan rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan pekerjaan, dengan istri, dengan keluarga besar. Karena saya nggak bisa kontrol tesukah itu. Ya, hari ini saya share kepada saudara, kontrol itu.
Lalu kemudian Tuhan sadarkan saya, pertemuan dengan Tuhan itu menyadarkan saya tentang Tesuka ini. Saya kemudian datang sama Tuhan, saya minta dipulihkan sama Tuhan, dan saya mulai persembahkan hasrat ini, Tesuka ini kepada Tuhan Yesus. Dan hari itu pernikahan saya dipulihkan, dan saya ajari anak saya tentang Tesuka ini, bagaimana mengontrol Tesuka ini, dan anak-anak saya hidup di dalam kebenaran cintaan Tuhan. Ya, begitu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu saat ini, dan setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah, Tuhan pulihkan dan jamah di dalam nama Yesus. Tiap anak-anak yang memberontak, Tuhan kembalikan kepada keluarganya di dalam nama Yesus. Tiap suami-suami yang lupa kepada keluarganya, Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Tiap istri-istri yang lalai dengan keluarganya, Tuhan kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan setiap keluarga-keluarga Kristen yang hari mendengar program tayangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pulihkan hidup saya, Joseph Paulusan, dan keluarga saya, Tuhan akan pulihkan kamu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.